Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pengurus masjid, yang saya hormati para jamaah hadirin hadirat, yang saya hormati para sahabat Biker Muslim Buta Toa. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini mari kita senantiasa panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Allah panjangkan umur kita semua, dan mudah-mudahan segala aktivitas keseharian kita, mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat ibadah yang kita lakukan, insyaallah mudah-mudahan kita semua ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat kita insyaallah di akhirat nanti kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat nanti, mau berjumpa dengan Rasulullah, mau bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, salah satu amalan kita Pak Ibu, perbanyak membaca salawat. Sekurang-kurangnya kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa nak ngasihnya Pak Ibu ni? Apa mamun dia naman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan ngasih ngisi. Salawat Pak Ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gampang kita ucapkan Pak Ibu, tapi sungguh keistimewaannya sangat luar biasa. Dan termasuk amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita sebagai umatnya, diamalkan di hari Jumat atau malam Jumat adalah salawat Pak Ibu. Kata Nabi dalam satu hadisnya, akfiru minas salati alayya mi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ah. Perbanyaklah bacaan salawat kalian kepadaku mi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ah, di hari Jumat atau malam Jumat. Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang mengamalkan itu, dalam artian di hari Jumat, di malam Jumat, dia perbanyak bacaan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kita perbanyak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Nabi memberikan jaminan, memberikan keistimewaan untuk kita semua. Apa jaminan Nabi? Kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, maka aku akan menjadi saksi dan memberikan syafaatku pada hari kiamat nanti. Barakakna bacaan salawatah riallunna jumaka iarika banginna jumaka. Makanya Pak Ibu, di malam Jumat ini kita perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat juga dikatakan Pak Ibu, siapa yang membaca salawat 80 kali di hari Jumat, maka diampuni dosanya 80 tahun. Alhamdulillah, berkat salawat yang kita amalkan di hari Jumat, di malam Jumat, kita baca 80 kali, maka kita mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita 80 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sebagai judul yang ingin saya sampaikan, yaitu menyangkut hadis qudsi yang pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, Innallaha ta'ala yaqul, inni la'ahimu bi ahlil ardi azaban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni la'ahimu bi ahlil ardi azaban. Sesungguhnya aku ingin mengasap penduduk yang ada di dunia. Tapi apa kata Allah? Fa idza nazartu ila ummari buyuti, dan ketika aku melihat kepada orang yang memakmurkan rumahku, kata Allah, wal mutahabbina fiyya, dan orang yang saling mencintai karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang senantiasa meminta ampun di waktu subuh, sarabtu adzabi anhum, maka aku palingkan asapku dari mereka. Apa makna kandungan hadis qudsi hadirin? Bahwa kandungan daripada hadis qudsi ini, bahwa ada 3 amalan yang kita lakukan. Apabila kita melakukannya ini di suatu kampung, semua penduduk yang ada di kampung itu dia amalkan 3 perkara ini, maka insya Allah Allah senantiasa menurunkan berkahnya di kampung kita ini, dan Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya. Ya. Apa itu? Kata Allah, fa idza nazartu ila ummari buyuti, dan ketika aku melihat kepada orang yang memakmurkan rumahku, kata Allah, napun nania ikucini napaka suara balakku, yang manakah rumahnya Allah, termasuk masjid-masjid yang ada di dunia ini, itu merupakan rumahnya Allah. Maka barang siapa yang senantiasa ke masjid untuk salat berjamaah, maka pada hakikatnya dia senantiasa menjadi tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sering ke masjid salat berjamaah, kita ini Pak Ibu menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita menjadi tamu dari Allah, maka kita semua senantiasa mendapatkan barokah, keistimewaan yang begitu sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Jari kuncina Pak Ibu punna erok kina paturungan baraka na Allah Ta'ala khusus nari kampung taane. Punna erok kina paturungan baraka na Allah Ta'ala kipaka suara mi masigita na sabah sambayang barajama Pak Ibu. Punna erok ki ancini ki tanrana serea kampung angkana nia kini pak baraka rikaring Allah Subhanahu wa taala anjo kampunga kicini ki masigita. Punna anne masigita suara jina sabah sambayang barajama rama dengan salat berjamaah, maka itu salah satu tanda bahwa kampung itu diberkahi oleh Allah. Tapi kalau di suatu kampung ada masjid, niat masih rea kampung tapi tandre nalek bak nipak barajamaki, bahkan biasa taniban lalanna tasrea waktu. Bayangkan punna tandre nibangi tasrea waktu, semua penduduk yang ada di kampung itu berdosa segi. Punna lalanna tasrea waktu anda sekali niat malabang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Punna niat kampung kamanjo Pak Ibu, masjidnya sunyi, ya berarti salah serena tandra angkana anjo kampung andri ni pak baraka kiri karing Allah Subhanahu wa taala. Jadi punna ero kian cini ki angkana anne kampung tani pak baraka ki cini ki baraba jamaah dari masjid kita. Alhamdulillah kan mai riton rokasi ya setiap kapal 5 waktu pol ki kapan ni masjid kita di. Alhamdulillah. Luar biasa jamaah. Iya. Tapi memang kan nemai jamaahnya insyaallah mungkin di setiap waktu punna nibangi tu hari masiga insyaallah lalang ase mi kapat turun. Iya, tapi andre na juga selalan tamai. Landri masiga atau lalang jadi kamarakna. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang salat berjamaah di masjid Pak Ibu luar biasa pahalanya. Mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya orang yang senantiasa berjamaah di masjid Pak Ibu? Kalau berbicara dari segi pahala dan keistimewaan tentu lebih banyak pahalanya ketika kita salat berjamaah di masjid daripada ribalat jadi sembahyang kali-kali. Tentu lebih pahalana punna rimasi kaya sembahyang Pak Ibu. Salah satu keistimewaannya Pak Ibu, ketika kita melangkahkan kaki kita menuju masjid, maka di setiap satu langkah kaki kita menuju ke masjid ada 3 kemuliaan yang Allah titipkan. Yang pertama, satu langkah kaki kita menuju ke masjid 3 kemuliaan yang Allah berikan untuk kita. Yang pertama, Allah di setiap langkah itu Allah catat pahala. Keistimewaan yang kedua, di setiap langkah itu Allah ampuni dosa kita. Jadi nampak bagi mai jongkak mari masiga ngupa maki pahala ni pamoporantu mi boleh dosa ta. Baru satu langkah. Jadi setiap langkah kita memiliki 3 kemuliaan. Kemuliaan yang ketiga Pak Ibu, di setiap langkah itu Allah angkat derajat kita. Nia kita angkat derajat karing Allah Subhanahu wa taala. Baru menuju ke masjid Pak Ibu, kita sudah mendapatkan 3 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi mengatakan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu jauh lebih utama, lebih afdal dibanding kita salat sendirian. Berapa bandingnya pahalanya? Bi 27 darajah, 27 derajat nasarian ki pahala karing Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun dari masih sembahyang Pak Ibu 27 derajat nasarian ki Allah taala. Seandainya anne 27 derajat napat cinikian ki karing Allah Subhanahu wa taala,
Yare kana pasinganggar ki Allah Ta'ala angkana punania kirimasiga as-sambayang anggup pagi doi 27 juta. Yakin dan percaya seandainya Allah perlihatkan pahala kita Pak Ibu setiap nibangi masjid kita andre nya tahu ero amantan ribalakna ngai ngasi di sambayang para jamaah di masjiga ngurai nasabah ni pacini kiang pahalaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menginginkan keberkahan dari Allah, Allah turunkan berkah di kampung kita ini, maka amalkan ini Pak Ibu, makmurkan masjid Allah. Yang kedua Pak Ibu, amalan yang kita lakukan mengundang berkahnya Allah. Allah turunkan berkahnya di kampung kita ini. Kalau di suatu kampung itu bagus silaturahminya, kata Allah, wal mutahabbina fiyah, dan orang yang saling mencintai karena aku, andre niat tupa besek-besek kan juri kampung apa Ibu. Luar biasa, bajik ngases silaturahmina. Alhamdulillah. Karena mari ton rokasi, insyaallah anda jadi kapan tu besek-besek Pak Di. Anda jadi Ibu. Anda jadi. Alhamdulillah singai ngasih kita wah. Berarti pun singai ngasih jadi Pak Ibu. Iya, alhamdulillah singaja kita tanggata, Ibu. Singai ngasih jadi kita tanggata. Alhamdulillah. Anda jadi biasa naik beser ready. Iya, beser urun tetanggana. Alhamdulillah. Baji pintu pun adanya tu beser-beser. Berarti insyaallah turing itu barakah dari kampung Ibu. Pun tandanya beserita. Tapi mohon maaf Pak Ibu di biasa doanya net tahu nama kalina bisirik nari tetanggana. Ibu, kamma mintu surugana lino ni pamantangi punan sain tau baji ngase curas yang bala ngurai baji kita tanggata nasabah kita baji tungki mari tetanggata. Alhamdulillah. Insyaallah yakin dan percaya Pak Ibu punna niat kan rekan-rekanna tetanggata niat kelebihanna nasabah kita jari kita ubaji mari tetanggata pasti dibatongkin tu na orangnya. Betul tidak Pak Ibu? Budi? Alhamdulillah. Tapi punaloi musunta Pak Ibu kurang itu dan litah. Alun nasari mama kisse tetanggata anda mesti najari ngurai nasabah si musuki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, biasa leka jari yang Pak Ibu rampi balakna sangi musuh nangasi dan lekam balakna musuh namisi ribokoan samping kiri kanan sangi musuh nangasi eleleh apa mamu. Ibu mana gambar teras na balatta cantik lego-legota punna sangi musuh rampi balatta ada tu nasan nyawa tempat jidung-jidungi balatta. Betul tidak Pak Ibu? La diletamai la sul kiri teras na balatta la delik mai dalikan indi musun gujo balian indi la delik mai kiri samping kiri kanan sangi musun tangasi. Jangan sampai sul kiri teras na balatta cidung-cidung kebetulan si rupa mata tonggi boleh musunta apa nagana musunta ui apa numpan jalli ngamai ne inran kurigau ko di bamunaga menjadi. Tapi alhamdulillah kalau kita punya hubungan baik kepada sesama mata Ibu. Makanya Pak Ibu, kalau kita menginginkan keberkahan dalam hidup Pak Ibu, perbaiki silaturahmi. Sehebat apapun ibadahnya seseorang, menyangkut ibadahnya kepada Allah sungguh sangat luar biasa. Tapi boleh jadi ibadah kita menjadi sia-sia. Allah tidak mencatat sebagai pahala untuk kita. Karena kenapa Pak Ibu? Rusak silaturahmi. Dari mana kita sambayang ahli sedekaki rajin puasa sunnah Senin Kamis tapi pun nak kibeseriki japi tetanggata kodiki japi hubungan tamari tawa boleh jadi andre napatarimanki pahala takreng Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah sahabat Pak Ibu, kalau tidak salah namanya Abu Habs. Ini Abu Has Pak Ibu pernah bermimpi bertemu dengan malaikat.
Di dalam mimpinya sewaktu bermimpi bertemu dengan malaikat, kebetulan malaikat ini membawa berupa catatan. Lalu bertanyalah Abu Habs, wahai malaikat, catatan apa itu yang kau bawa? Bercakap dalam mimpinya. Maka malaikat menjawab, catatan yang saya bawa ini adalah daftar nama-nama yang saleh, yang kategori orang-orang yang saleh. Saya catat namanya, ada terdaftar di dalam buku catatan ini. Maka pada saat ini Abu Habs menganggap dirinya ini ahli ibadah. Karena kenapa? Mulai dari dia belajar salat sampai umurnya yang 80 tahun, dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah tinggalkan tahajudnya, ahli tahajud. Tapi di dalam mimpinya dia membuka lembaran catatan malaikat itu, dia cari namanya. Ternyata dia buka mulai dari awal sampai akhir, ternyata Abu Habs ini tidak tercatat sebagai hamba-hamba yang soleh. Padahal ibadahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Tapi kenapa Abu Habs ini tidak ada namanya di daftar nama-nama yang saleh dalam catatan malaikat itu? Akhirnya apa? Bertanyalah Abu Habs, wahai malaikat, saya selama mulai anak-anak ketika saya salat sampai saat ini, saya tidak pernah tinggalkan salat sunnah tahajud. Tahajudnya luar biasa, tapi kenapa nama saya tidak tercatat dalam kategori hamba-hamba yang saleh? Ternyata ini Abu Habs, singkat saja cerita Pak Ibu, kenapa Abu Habs ini ahli ibadah, tapi tidak tercatat namanya sebagai hamba-hamba yang saleh, ahli tahajud. Satu kekurangannya. Kekurangannya ini Abu Habs kurang perhatian kepada sesamanya. Kurang perhatian, andre jana beseri ite tanggana, andre jania memang beseri na anne Abu Habs. Tapi karena kurang perhatian naji mangir ite tanggana, andre nalak bina perhatikan punania kina tabasusak tetanggana dan lain, tidak ada bentuk kepeduliannya terhadap sesamanya. Gara-gara itu dia tidak dicatat oleh malaikat sebagai hamba yang golongan orang-orang yang saleh. Bayangkan Abu Habs Pak Ibu, anda janiat besek-besekna cuma karena perhatian naji, anda nalak biante gamma perhatianna mairi tawah, makanya dia tidak tercatat sebagai hamba yang saleh. Apalagi pun apa besere mintonggi, lebih-lebih bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah jamaah semua yang hadir di masjid ini, saya yakin perhatiannya terhadap sesama insyaallah sungguh sangat luar biasa. Karena siapa yang ingin senantiasa ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, maka belajarlah juga membantu orang lain. Karena kata Nabi dalam satu hadisnya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Kalau kita senantiasa menolong, lompo pangamasian kimari tawa, lompo pangamasian kimari paranta rupa tahu, maka insyaallah lompoangan tom pintu pangamasian Allah Ta'ala mari gitte Pak Ibu. Kalau kita punya yang sangat luar biasa rasa kepedulian terhadap sesamata, lompo pangamasian kimari tawah, insyaallah lompoangan intu pangamasian Allah Ta'ala mari gitte. Jari pun na eruki na kamasian Allah Ta'ala ki kamasian tu ngitawah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, amalan yang kita lakukan mengundang keberkahan Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka senantiasa
meminta ampun di waktu subuh ataupun di waktu lainnya. Oleh karena itu Pak Ibu, mari kita senantiasa perbanyak bacaan istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu-waktu sahur di sepertiga malam Pak Ibu. Dan dijelaskan dalam satu riwayat bahwa salah satu di antaranya orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, yang mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Orang-orang yang ketika malam hari di kesunyian dia senantiasa beristighfar, lalu meneteskan air matanya karena mengingat betapa banyak dosa yang ia lakukan. Kemudian perbanyak istighfar tobat kepada Allah, maka insyaallah diampuni dosanya oleh Allah. Insyaallah seberapa apapun besar dosa kita, manna ante kamma lumpona dosata siagang kodina panggaukanta, tapi punya niat kita tobat tujin mari Allah Ta'ala, kita tobat kepada Allah, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, lalu kita istiqamah untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah, maka Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Ingat Pak Ibu, orang yang terbaik dalam pandangan Allah bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, bukan berarti tidak pernah melakukan kekeliruan dalam hidupnya, tetapi orang yang terbaik dalam pandangan Allah, mereka yang senantiasa menyadari dirinya dari perbuatan dosa maksiat yang ia pernah lakukan di masa-masa yang lalu. Kemudian saat ini dia senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqamah dalam ketaatan, maka insyaallah diampuni dosanya oleh Allah, dan itulah orang yang paling terbaik dalam pandangan Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua ini senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya memang manusia biasa. Kita semua ini sebagai manusia biasa tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Tetapi setiap kita melepaskan membaca bacaan istighfar, minimal kita melepaskan astaghfirullahal azim, maka pada saat itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Salah satu keistimewaannya bacaan istighfar, memperbanyak bacaan istighfar. Yang pertama, setiap kita mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim, maka Allah ampuni dosa kita. Yang kedua, salah satu keistimewaannya bacaan istighfar, maka insyaallah orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, perbanyak bacaan istighfar, maka insyaallah akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka karena berkat bacaan istighfarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemudian di penghujung ayat hadis qudsi ini Allah mengatakan sarabtu adzabi anhum, maka aku palingkan asapku dari mereka. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Amin. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita ini, khususnya Kabupaten Bantaeng, mudah-mudahan insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kampung kita ini insyaallah dijauhkan dari segala mara bahaya. Allah lindungi kita semua. Amin amin ya rabbal. Sekian apa yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.